mempresentasikan proyek kita, Kopi Senja, website corporate. Yang utama dan kita hormati Bapak dosen, mohon izin untuk menjelaskan proyek kami. Proyek kami di sini adalah landing page perusahaan Kopi Senja, di mana yang kita buat ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk nantinya akan kita coba ulas di dalam bersama dengan Wanda Muharam, Desi Kartika, dan saya Sasa Mantiring. Mohon izin Pak dosen untuk kita jelaskan. Silakan Wanda. Oke, kali ini HTML akan dijelaskan oleh saya. Kami mengambil fontnya dari Google Apis dan Google Statis, dan font yang kami gunakan adalah Povin dengan berbagai size yang kami gunakan. Dan di sini untuk icon-iconnya kami ngambil dari unpackage.com dan fitur icon, serta di sini kami menggunakan CSS untuk memperindah tampilan website kami supaya lebih menarik dilihatnya. Lalu kita masuk ada navbar, dan di sini Ahref kelas logo kopi span senja itu untuk membuat logo kopi senja di pojok kiri atas. Dan di Navbarnap kami memiliki beberapa menu, yaitu home tentang kami, menu, produk, dan kontak. Untuk home, kami menggunakan direct hashtag home untuk mendirect ke halaman home. Kami menggunakan hashtag about untuk mendirect ke halaman tentang kami. Kami menggunakan hashtag menu untuk mendirect ke menu. Kami menggunakan menu produk untuk mendirect ke produk, dan kami menggunakan hashtag kontak untuk mendirect ke kontak. Dan untuk navbar ekstranya kami menggunakan uh, link search button untuk melakukan pencarian, dan hamburger menu supaya nanti tampilan website ketika digunakan dari beberapa device bisa responsif di beberapa device tersebut. Selanjutnya untuk fitur search atau pencarian, yang kami ambil iconnya dari data fitur juga, serta hero section yang kami ambil ID-nya dari homepage, dan kami menggunakan H1 untuk membuat kata-kata yang menarik untuk digunakan untuk menarik konsumen nantinya. Dan di section about atau tentang kami menggunakan gambar yang kami simpan di dalam folder image dan diberi nama tentang kami.jpg, dan kami menamainya tentang kami. Terus ke menu section, di sini kami ada beberapa menu yang telah disediakan. Untuk example-nya, kami masih menggunakan satu gambar karena ini masih dalam mode, belum dalam mode dalam mode aktifnya, belum, website kami belum dipublish.
yang nantinya kalau jika setelah dipublish mungkin nama dan gambarnya bakalan diganti oleh pemilik coffee shop tersebut. Kami menggunakan card untuk membuat produknya, dan di sini ada kurang lebihnya 8 produk yang telah kami buat sebagai contoh, dan yang bila mana nantinya pemilik coffee shop akan menambahkan atau mengurangi sangat bisa. Dan di sini kami ada produk section yang kami beri nama produk dan ID produk. Terus ada kami memberi span untuk memberi tahu produk unggulan kami dengan menggunakan produk card dan icon yang kami ambil dari data fitur tadi, yaitu berupa coffee beans dengan uh, produk price-nya sekitar 30.000 sampai 55.000. Lalu di bagian kontak section kami beri ID, nama kontak, dan kelas kontak, serta ini iframe itu untuk menyatakan lokasi kami. Kami menyatakan lokasi kami ada di Unpam karena yang telah saya sebut tadi, karena kami mahasiswa Unpam dan masih dalam developer mode, jadi kami tidak akan menggunakan lokasi lain. Dan ini ada form action bila mana nanti customer ingin bertanya atau berbelanja, yang akan didirect langsung ke email customer tersebut yang telah mengisi form kami di sini. Nah, untuk footernya kami ada beberapa sosial media, ada Instagram, Twitter, dan Facebook, serta direct link ke home, about, menu, dan kontak juga. Dan tentunya kami di sini menggunakan copyright bila ada yang menggunakan produk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin kami. Mungkin sekian dari HTML. Sekian dari saya untuk penjelasan HTML. Kita bisa lanjut ke penjelasan CSS yang akan dijelaskan oleh Mas Sasa Mantiri. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Wanda Muharram. Jadi, untuk indeksnya, kita sudah menjelaskan tadi sama Wanda. Lebih kurangnya untuk tampilan websitenya bisa di-show, Wanda. Oke, ini untuk tampilan websitenya. Nah, ada home, ada tentang, menu, produk, dan kontak. Di situ sudah dijabarkan untuk codingnya sebelumnya. Di mana untuk data-data di sini masih bisa dapat di changeable, maksudnya dapat dirubah untuk seandainya ada owner yang akan menggunakan. Bisa kita rubah dengan ownernya, misal salah satu CV yang akan menggunakan website kami tersebut. Dan Google Map-nya juga akan disetting sesuai dengan alamat toko tersebut. Untuk produk-produknya bisa dirubah, mungkin boleh diklik di produk-produknya bisa dirubah. Nah, ini icon-iconnya nantinya akan disesuaikan sesuai dengan menu-menu yang ada di dalam PT tersebut atau CV yang akan menggunakan website kami. Untuk tampilan websitenya lebih kurang seperti ini, dan CSS yang digunakan kombinasi warnanya lebih kurang seperti ini. Untuk coding akan saya bantu jelaskan. Tolong bantu di share CSS. Ya, Mel akan saya coba jelaskan di sini. Untuk CSS akan coba saya jelaskan di sini. Oke, dari pertama kita menggunakan kode background warnanya 01010, di mana lebih kurangnya itu adalah hitam. Nah,
Untuk marginnya kita setting 0, paddingnya 0, untuk sizing kita buat border box karena kita buat kotak untuk setiap icon-icon di dalamnya. Nah, untuk HTML-nya kita buat scrolling behavior-nya bikin smooth supaya membaca lebih nyaman. Untuk body kita buat font-nya menggunakan Popin dan sans serif. Background-nya minus. Untuk color-nya dengan kode FFF. Berikutnya navigation bar-nya. Navigation bar-nya diatur di sini fleksibel. Untuk kontennya dibuat space between, yaitu ada berjenjang. Untuk alignment itemnya dibuat tengah semua atau center. Dengan background colornya RGBA 1108. Bordernya dibuat solid, ukurannya 1 pixel, jadinya tipis, tidak samar-samar, jadi tidak terang sama samar, cukup cakep untuk kita lihat. Untuk navigation logo kita gunakan size-nya 2 frame, 2 frame, weight-nya 2700, dan menggunakan untuk navigation navbar, nav kita displaynya inline block. Navigation berikutnya navigation nav after kita membuat kontennya dikisahkan, displaynya block, ukuran paddingnya 0,5 rem, kecil, itu lebih kecil beberapa pixel. Untuk border bottomnya solid. Dan berikutnya paling bawah boleh line 90. Nah, di sini stop. Navigation bar search from-nya kita atur dia absolute, ada sebelah kanan atas dengan ukurannya 100%, right-nya 7%, lebarnya 50 rem dan tingginya 5 rem. Displaynya fleksibel, dia di pusat. Untuk shopping chart kita juga sediakan di situ, ada di bagian bawah. Sudah diatur untuk ukurannya. Oke, dan langsung di paling bawah adalah untuk position. Untuk position display yang seperti di tablet, mobile phone, atau di PC. Untuk terus ke bawah. Ya, terus Anda. Oke, di sini ada di about section. Nah, menu section. Di menu section ini kita membuat ada ukuran menunya heading 2, produknya juga pakai heading 2, fontnya juga pakai heading 2. Margin bottomnya 1 rem. Jadi untuk bagian paling bawah sudah diatur untuk ukurannya tertulis agak besar dengan kodenya heading 2. Kalau heading 1 terlalu besar biasanya untuk heading landing page atau halaman utama. Nah, dari paling bawah lagi sedikit kita turun. Di situ ada product section. Kita jelaskan satu-satu produknya. Di sini ada produk iconnya di ukuran 4 rem lebarnya, tingginya 4 rem juga, warnanya, backgroundnya kode pagar panta 3 kali. Untuk marginnya 0,3 rem. Dan untuk produk icon hovernya kita bikin backgroundnya variable primary. Lanjut di bagian bawah, terus contact section sama juga menggunakan kodenya fleksibel dengan ukuran 2 rem. Oke, lanjut terus ke bawah. File ini diatur untuk memperindah halaman website yang sudah ada di halaman website kita. Salah satunya juga untuk menyesuaikan tampilan di device-device yang akan digunakan, seperti mobile phone, tablet, komputer, atau laptop. Jadi sesuai position bar-nya sesuai dengan halaman website tersebut atau browser tersebut. Agak turun ke bawah, saudara Wanda boleh. Nah, di sini ada model animation. Model animation itu animation yang akan kita gunakan di dalam website. Nah, kita gunakan di sini, kita pakai keyframe animation model yang ukurannya lebih kurang 300 pixel. Opacity-nya 0, artinya tidak transparan.
Dan model kontainer class iconnya kita posisinya absolute juga. Jadi cukup baik, agak ke bawah sedikit. Dan ini ukuran-ukurannya. Untuk agak turun of media query. Media query-nya di sini adalah yang tadi saya sebutkan. Kita akan menampilkan halaman ini di mana? Di device, laptop, tablet, atau komputer. Untuk ukuran laptop, dia agak di atas, maaf. Untuk ukuran laptop, kita ukurannya max width, lebar maksimal adalah 1366 pixel, di mana adalah ukuran laptop 11 inch standarnya. Seperti itu. Untuk fontnya lebih besarkan menjadi 75%. Untuk tablet, ukurannya dibuat lebih kecil, 758 pixel, karena resolusi layar tablet kan memang lebih kecil daripada laptop 14 inch. Untuk ukurannya disesuaikan juga, agak turun 52% untuk font size-nya. Hamburger menu juga dimasukkan ke dalamnya. Yang paling bawah ada mobile phone. Nah, mobile phone di sini kita setting untuk media. Kita berikan kode media sesuai. Jadi apabila diakses dari halaman website menggunakan browser mobile phone, dia akan mengset ukuran lebar halaman Kopi Senja ini menjadi 450 pixel. Oh, dan ukuran fontnya lebih kecil lagi menjadi 55. Untuk CSS, file CSS yang digunakan di sini dipanggil di semua halaman atau HTML file yang ada dalam Kopi Senja. Untuk berikutnya, JavaScript akan dijelaskan oleh Desi Kartika. Oke, terima kasih. Satu. Oke, selanjutnya itu JavaScript yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama toggle class aktif untuk hamburger menu. Jadi untuk mendapatkan elemen navbar. Ketika hamburger menu diklik, kodenya dokumen query selector hamburger menu. Jadi kalau misalnya kita ngeklik menu, keluar tampilan menu. Toggle class aktif untuk search form. Mendapatkan elemen search form. Terus untuk gimana sih? Tidak. Udah masuk. Oke, selanjutnya itu penjelasan JavaScript yang akan dijelaskan oleh saya. Kodenya cost navbar dokumen query selected navbar nav. Itu untuk mengaktifkan hamburger menu toggle salah. Lanjut. Gemes banget Lanjut, sumpah lanjut. sama diri sendiri. Lanjut. Pelan-pelan aja, santai. Lanjut, nggak dijeda. Lanjut. Oke, untuk JavaScript akan saya jelaskan. Pelan-pelan aja, Mas. Cost navbar nav dokumen query selector navbar nav. Ini untuk menampilkan hamburger menu dengan mengaktifkan toggle class. Selanjutnya dokumen query selector hamburger menu on click. Ini untuk mengeklik navbar. Salah anjir. Ya Allah. Kita dulu bisa. Saya Jalan. apa lagi Bapak? Udah. Yang akan saya jelaskan. Ulang. Mic lu hilang. Kok hilang? Udah sekarang. Udah ada. Ada. Pelan-pelan, jangan. JavaScript akan coba dijelaskan oleh Desi Kartika. Silakan. Ya. Oke, saya akan menjelaskan JavaScript, yaitu const navbar nav adalah dokumen query selector. Untuk memanggil elemen navbar nav. Untuk memanggil elemen navbar nav. Iya. Dengan mengaktifkan toggle class.
Berikutnya dokumen query selector navbar memanggil elemen hamburger menu on click untuk menampilkan gimana sih astagfirullahaladzim sumpah demi Allah. Tuh. Oke, saya akan menjelaskan JavaScript. Const navbar nav dokumen salah lagi anjir. Oke, saya akan menjelaskan JavaScript. Yang pertama itu const navbar nav adalah dokumen query selector untuk mendapatkan Memanggil elemen elemen. navbar nav. Ya. Udah di-record belum ini? Udah. Emang nggak apa-apa kalau Udah nggak apa-apa, kita jelasin, kita bantuin. Gue ulang lagi ya, Put. Oke, akan dijelaskan oleh Desi Kartika. Oke, saya akan menjelaskan JavaScript. Yang pertama, const navbar nav adalah dokumen query selector yang memanggil elemen navbar nav. Dokumen query selector ini memanggil hamburger menu on click. Berikutnya, const search from adalah dokumen query selector untuk memanggil elemen search from. Const search box adalah dokumen query selector untuk memanggil search box. Nah, keduanya ini diaktifkan dengan toggle class. Berikutnya, const hm adalah dokumen query selector hamburger menu. Berikutnya, const sb adalah dokumen query selector search button. Untuk menampilkan Di mana HM dan SB ini kita panggil sebagai alias untuk memanggil dokumen.query selector hamburger menu. Begitu juga search button. Ya. Jadi search button diinisialkan dengan SB, hamburger menu sebagai HM. Nantinya dokumen event listener dengan klik function A if HM contain target HM navbar contain A. Jadi HM ini sebagai singkat dari syntax dokumen query selector hamburger menu. Gitu. Oke, lanjut Desi. Oke, berikutnya modal box. Const item detail modal adalah dokumen query selector yang mendapatkan elemen item detail modal. Berikutnya, const item detail button adalah dokumen query selector Al. yang selector al untuk mendapatkan elemen item detail button. Berikutnya item detail button for each. Ini untuk menampilkan modal dengan gaya flex. Oke, berikutnya klik tombol class modal. Kodenya itu dokumen query selector itu untuk memanggil elemen. Oke, selanjutnya modal box. Kodenya itu const item detail modal adalah dokumen query selector untuk menampilkan elemen detail modal. Const item detail button adalah dokumen query selector all yang menampilkan item detail button. Langsung aja ke klik tombol close query selector untuk memanggil atau menampilkan modal icon. Selanjutnya Windows klik menyembunyikan modal jika
jika klik di luar area modal. Misalkan kita mengeklik suatu hamburger menu ataupun detail di produk unggulan kami, jadi kita itu ketika kita ngeklik sembarang di luar area toggle tersebut, jadi kita bisa menutup toggle tersebut secara otomatis. Singkatnya seperti itu. Iya, betul. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.